Silakan Pak Samuel. Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia, yang penuh kasih dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang menyertai hidup kami, dengan keluarga kami tetap sehat dan kami dapat beribadah siang ini. Dalam hadirat-Mu kami membawa hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah yang begitu besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau menjaga hidup kami tetap aman dan sehat semua dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sekalipun Tuhan via hanya online Zoom ini. Bapak, kami bersyukur anugerah-Mu menyertai kehidupan kami dan Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tengah-tengah kami melawat dan menyambar setiap kehidupan kami. Engkau urapi alat-alat yang kami pakai Tuhan. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menguduskan setiap alat yang kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami melawat dan menyambar setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Kuduskan kami, pikiran kami, bahkan hati kami, seluruh hidup kami dikuasai oleh firman. Firman yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini sepertinya sinyalnya naik turun, tapi saya percaya nanti ke depannya sih Tuhan berikan kelancaran buat kita ya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kita semuanya aman sehat di dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, hari ini saya mau berkhotbah dengan tema jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita ya. Jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertaimu. Jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, ikutin saja di layar yang dikendalikan sama Pak Limwayan. Di sana saya sudah adakan PPT-nya ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama, sekalipun ini di mute. Percayalah firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara yang baca sendiri, berarti iman saudara yang bertumbuh ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saudaraku setuju sama saya atau tidak bahwa hari-hari ini berjalan begitu cepat. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu-waktu ini berjalan begitu cepat, perasaan sepertinya baru kemarin kita ibadah, tiba-tiba hari ini kita ibadah lagi ya. Waktu berjalan begitu cepat, perasaan baru kemarin kita tahun baru, sekarang sudah di bulan yang ketiga, dikit lagi kita mau puasa dan lebaran dan Paskah dan lain sebagainya. Waktu berjalan begitu cepat. Nah, faktanya bahwa hari ini kita sedang ada di tengah-tengah masa yang sulit, betul ya? Faktanya hari ini kita masih ada di tengah-tengah masa yang sukar, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Faktanya hari ini pergerakan kita masih dibatasin, betul ya? Faktanya hari ini virus coronanya masih ada, COVID-nya masih ada, maka bermutasi, virusnya bermutasi, adalah jenis Omikron, adalah Delta Cron, adalah apalagi nanti kita nggak tahu ya. Nah faktanya hari ini saudaraku ibadah pun masih dibatasin. Terbukti kan gereja saudara, beberapa gereja belum juga mulai onset, masih mengadakan ibadah online. Ini dikarenakan apa? Karena situasi dan kondisi yang masih ada di tengah-tengah masa yang sulit. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun hari ini kita ada di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit Bapak Ibu, jangan pernah takut sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Jangan pernah bimbang atau ragu, sebab apa? Sebab Tuhan kita itu dapat mengatasi segala sesuatu Bapak Ibu ya.
Pesan firman Tuhan buat kita semua hari ini, jangan pernah takut sekalipun hari ini kita ada di tengah masa yang sukar. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Sebab ada Tuhan yang memegang tangan kita. Sebab ada Tuhan yang meneguhkan kita, Bapak Ibu. Nah, jangan pernah bimbang atau ragu, sebab apa? Sebab Tuhan kita itu dapat mengatasi segala keadaan. Ya, Bapak Ibu, dikasih dalam nama Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh takut, Bapak Ibu? Yang pertama, sebab Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Ya. Yang kedua, sebab Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kita. Yang ketiga, sebab Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Di ayat yang kita baca tadi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sebab Tuhan sendiri yang akan memegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang akan menyertai kita. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, Dia yang akan meneguhkan kita. Sebab Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, Dia akan memegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Makanya kenapa kita tidak boleh takut sekalipun faktanya hari ini kita masih ada di tengah-tengah masa yang sulit, Bapak Ibu, sebab Tuhan sendiri yang berjanji Dia yang akan menyertai kita, memegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bukankah kita sering nyanyi lagunya kan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Bukan kan sering kita nyanyi ketika kita beribadah, Yesus sendiri yang memegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Makanya tidak boleh takut. Makanya kita tidak boleh ragu atau bimbang lagi. Sebab apa? Tuhan kita itu dapat mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kalau kita boleh flashback 2 tahun ke belakang kemarin, Bapak Ibu, bukankah itu menjadi bukti kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, di tahun 2022 ini, bukankah itu menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita? Halo? Ya, kalau kita boleh flashback 2 tahun ke belakang kemarin, bagaimana keadaan waktu itu begitu darurat, begitu genting. Setiap kita jalan, di jalanan kita ketemu banyak ambulans yang ngiu-ngiu ke sana kemari, saudaraku. Ya, pada waktu itu gelombangnya begitu tinggi. Berapa banyak korban yang meninggal dalam 1 hari. Ya, karena delta, varian deltanya. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita bisa sampai dengan hari ini, di hari ini, tahun 2022 ini, bukankah itu menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara? Ya Pak ya? Bukankah itu menjadi bukti fakta nyata bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini, Bapak Ibu? Sebab begini Bapak Ibu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Sebab salah satu sifat yang tidak bisa dipungkiri Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang berlaku buat saya dan saudara adalah apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan kita itu setia. Sama-sama bilang sama diri saudara, Tuhanku itu setia. Ya. Sebab salah satu sifat yang tidak bisa dipungkiri Tuhan yang berlaku buat saya dan saudara hari ini, Bapak Ibu, yang ada di Gereja Jatinegara Timur 56, adalah Tuhan kita itu setia. Setia itu artinya apa? Setia itu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang akan tolong kita. Dia Allah yang akan sertai kita. Dia Allah yang akan pegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dulu kita ditolong Tuhan, hari ini kita pasti ditolong Tuhan. Dan keadaan yang akan datangnya kita tidak tahu bagaimana ke depannya nanti. Dengan tahun ini kita pasti ditolong Tuhan. Sebab apa? Itu sifat yang tidak bisa dipungkiri Tuhan yang berlaku buat kita orang percaya kepadanya. Yaitu apa? Tuhan itu setia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang panggil kita
Tuhan yang pilih kita ada dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus yang hari ini engkau tergabung berjemaat di GBI Jatinegara Timur 56, bahwa Yesus yang memanggil kita itu, Tuhan itu setia. Setia itu berarti tidak berubah. Sifat yang tidak bisa dipungkiri Tuhan itu tetap setia, tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah yang sudah panggil kita, nggak kebetulan Pak, bukan pilihan kita. Ya, firman Tuhan katakan sejak dari dalam kandungan rahim ibu kita sudah dipilihnya. Lahir awal kita jadi orang Kristen, itu kita ada dalam rencananya Tuhan. Dan kita ada dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus yang hari ini kita beribadah. Dan Tuhan yang panggil kita itu adalah setia. Pertanyaannya, setia dalam hal apa? 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kenapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan itu setia. Setia dalam hal apa? 1 Petrus 1 ayat 5 menjelaskan, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kalau kita ada dalam keadaan sulit, kalau kita masih ada dalam keadaan sukar hari ini, Dia Allah yang setia menolong kita, memberikan kekuatan, memelihara kita di dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena iman kita yang percaya kepada Yesus, yang beribadah kepadanya, yang sudah panggil kita itu, kita beribadah kepadanya, Tuhan itu setia, pelihara kita di dalam kekuatan Allah. Karena iman kita, sementara kita saat ini menanti kedatangan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sembari kita beribadah secara online, itu berarti kita sedang menantikan keselamatan di zaman akhir. Nanti Tuhan datang, ya. Nah, pada waktu itu kalau kita ada dalam keadaan sulit, Tuhan setia pelihara kita di dalam kekuatan Allah. Salah satu sifat yang tidak bisa dipungkiri Tuhan yang berlaku buat saya dan saudara, Tuhan kita itu setia. Sama-sama bilang sama diri saudara, Tuhan kita itu setia. Kalau ada orang di samping saudara bilang, Tuhanmu itu setia, Tuhan kita itu setia. Tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, saya ingat satu lagu jadul Tempo dulu, lagu itu bilang begini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saudara yang umurnya sudah banyak pasti tahu lagu ini ya, sama saya. Berarti umurnya sudah banyak. Lagu ini lagu jadul, lagu tahun 70-an. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang setia. Setia dalam hal apa? Dia pelihara hidup kita di dalam kekuatan Allah. Makanya tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Makanya tidak ada perlu yang kita ragukan lagi. Sebab Tuhan kita itu setia. Dan ini berlaku buat saya dan saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, next, coba klik sekali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau hari ini kita dianugerahkan karena pertolongan Tuhan, kita bisa menikmati tahun ini, tahun 2022, ya. Dan yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana dengan tahun ini, keadaan ke depannya. Firman Tuhan, keadaan pada zaman akhir, keadaan manusia, keadaan dunia tidak semakin baik, itu kata firman Tuhan. Nah, sikap apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu? Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depanan, tapi hari ini kita dianugerahkan bisa menikmati tahun ini, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan tahun ini, sikap apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, tidak bisa tidak. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Saya ambil Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depannya, tapi kita dianugerahkan masuk di tahun ini, Bapak Ibu,
Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kuatkan dan teguhkan dalam hal apa, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan? Yaitu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di ayat yang pertama kita baca tadi itu, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Bahwa Tuhan akan sertai kita, bahwa Tuhan akan tolong kita, bahwa Tuhan akan teguhkan kita, bahwa Tuhan akan pegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depannya, Pak. Dan keadaan tidak semakin baik, itu kata firman Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kita perbuat sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan imanmu mulai kendor, jangan imanmu mulai undur melihat kondisi situasi hari-hari ini. Tapi justru kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Dalam hal kepercayaan, keyakinan penuh, Tuhan masih akan disertai kita. Tuhan tetap akan lindungi kita. Tuhan tetap akan pimpin langkah hidup kita. Pegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Ya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Allah besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sebab Yesus Tuhan itu yang berjalan di depan kita, Pak. Dia Allah yang berjanji memberikan kemenangan bagi setiap kita. Maka yang kita harus perbuat hari ini, betul keadaannya masih sulit, virus coronanya masih ada, katanya bermutasi, adalah Omikron, adalah Deltakron, adalah Flurona, adalah Omikron, adalah Tantekron mungkin nanti. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kita, Pak. Percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap akan melindungi kita, Tuhan akan sertai kehidupan kita, Tuhan akan pegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Nah, ayat Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 ini kan dilatar belakangi bahwa Yosua pimpin bangsa Israel untuk memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu, yang kita kenal bangsa Kanaan, yang hari ini kita kenal Israel, Pak. Betul ya? Yosua menggantikan Musa. Siapa Yosua itu? Yosua anak muda. Yang kedua, Yosua itu hanya jongosnya Musa, abdinya Musa, pembantunya Musa. Tidak ada dia sebagai imam atau nabi di sana. Nah, tantangan yang dihadapi Musa itu apa? Yosua itu apa? Ada dua. Yang pertama, tantangan yang dihadapi Yosua, yang pertama secara internal dan eksternal. Secara internal dari dalam, Yosua dianggap anak muda, Pak. Ya, tidak dianggap sama orang-orang Israel. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu menganggap apa? Kesenioritasan, menjunjung tinggi kesenioritasan. Ya, siapa you pimpin-pimpin kita? You masih muda. You abdinya Musa lagi, kan? Begitu. Orang Israel itu paling pantang dipimpin sama orang yang muda, Pak. Musa saja dilawan loh sama orang-orang Yahudi pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan menuju ke Kanaan. Betul ya? Pada waktu di padang gurun, mereka kelaparan, mereka protes sama Musa. Kekurangan makanankah di Mesir? Tidak ada minumkah di Mesir? Tidak ada kuburankah di Mesir? Sehingga kau bawa kami mati kelaparan dan kehausan di padang gurun ini. Itu orang Israel, Pak. Musa saja dilawan, apalagi Yosua. Itu tantangan yang dihadapin dari dalam. Ya, jangankan begitu, Yesus saja kenapa disalibkan, Bapak Ibu? Ya, kalau saudara tahu, Yesus disalibkan, betul dia menggenapi janji Tuhan bahwa dia harus mati di atas kayu salib menjadi keselamatan bagi semua orang. Tapi lebih daripada itu, Yesus juga masih muda pada waktu itu, kan harus menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ilmunya sudah cukup tinggi, orang-orang tua, orang-orang senior. Sehingga apa? Setiap hari dicari-cari kesalahannya Yesus, kan begitu. Sehingga supaya didapati kesalahan sama Yesus, lalu Yesus dihukum mati, kan begitu. Apalagi ini perjanjian lama, Bapak Ibu. Sudah pasti tantangan yang dihadapin sama Yosua. Yosua tidak dianggap, maka dikatakan begitu, Yesus menasihatkan, Tuhan menasihatkan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Secara eksternal, dari luar, dia tidak tahu daerah yang akan dihadapin itu seperti apa. Sudah pasti sudah ada 6 bangsa yang besar, ya, Het, Amori, Feris,
Itu bangsa yang hebat, saudaraku, dalam peperangan. Kota bentengnya itu tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Orang-orang Kanaan, ya keturunan raksasa enak. Peperangan sudah pasti yang akan dihadapi. Pengalaman perang Yosua dan bangsa Israel tidak ada, Pak. Tapi lagi-lagi Yosua menjadi tidak bersemangat. Tuhan nasihatkan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya bacakan ya di dalam Ulangan pasal yang pertama. Ulangan pasal yang pertama, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Saya bacakan buat kita semua supaya kita tahu bahwa Yosua itu tidak punya semangat, dan orang yang tidak bersemangat itu tidak bisa melakukan apapun ya. Yosua pasal 1 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan, saudaraku. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-38. Ya, Ulangan pasal 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa Yosua tidak punya semangat. Kenapa? Dia hadapi tantangan dari internal yang saya ceritakan tadi, dari eksternal yang seperti tadi itu. Lalu Yosua tidak bersemangat. Tuhan perintahkan kepada Musa, berilah kepadanya semangat. Kita tahu bahwa orang yang tidak bersemangat tidak dapat mengatasi segala sesuatu ya. Tidak bergairah, tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan tahun ini. Dengan keadaan tahun ini ke depannya kita tidak tahu akan terjadi apa dengan tahun ini, Bapak Ibu. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Sama-sama bilang yuk, tepuk dada saudara, kuatkan dan teguhkan hatiku. 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Allah besertamu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Allah beserta dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tahun ini, Pak, ke depannya bagaimana, tapi kita ada di dalamnya. Yang kedua, mesti bertindak hati-hati. Ini yang kedua. Bertindak hati-hati. Yosua pasal 1 ayat 7. Masih di Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati, Pak. Kalau kita dianugerahkan tahun ini, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan tahun ini, mesti kita bertindak hati-hati. Yang dituntut dalam hal ini yaitu apa? Kedewasaan rohani kita, Pak. Kesungguhan hati kita. Yang dituntut dari setiap kita dalam bertindak hati-hati adalah apa? Bentuk kesiapan kita dalam menanti waktu kedatangan Tuhan. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu percepatan menjelang waktu akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi yang dituntut adalah kesiapan kita sebagai orang Kristen. Kesiapan kita sebagai anak Tuhan. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita bergumul, kita bertobat, kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Stop mulai tahun ini, stop, jangan kerjakan itu. You mesti bertindak hati-hati. You mesti dewasa rohani. Sebagai apa? Bentuk kesiapan kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu percepatan menjelang waktu akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba klik sekali lagi, Pak Lip. Klik sekali lagi. Nah, tanda dari kedatangan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Mohon maaf ada suara gangguan ya, Bapak Ibu. Ada suara orang nyanyi ya. Bapak Ibu dengar ya. Mohon maaf ya, ini di gedung gereja di atas lagi ibadah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita sedang memasuki hari-hari terakhir, Bapak Ibu. Hari-hari terakhir maksudnya gimana, Pak Pendeta? Hari-hari terakhir di mana penantian Tuhan tidak akan tangguhkan lagi waktunya untuk Dia datang kedua kali, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari terakhir, di tengah-tengah masa yang sukar. Hari-hari terakhir itu ditandai akan datang masa yang sukar, dan itu kita sudah lewatin, Bapak Ibu. Ya, 2 tahun belakang kemarin kita ada di tahun ketiga di tengah-tengah virus pandemi, betul ya? Jangankan masa yang sukar, Bapak Ibu, cari minyak goreng aja sekarang sudah langka, sukar kan? Hari-hari ini kemarin saya juga belanja, saudaraku, antar istri ke Alfamidi.
Sekarang gula juga udah mulai langka, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa tanda dari kedatangan hari-hari terakhir, kedatangan Tuhan, akan terjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bokam siap, tidak mempedulikan agama. Maka kalau hari ini kita sudah dianugerahkan, bisa ada sampai di tahun ini, Bapak Ibu, jadikan itu sebagai satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri dengan cara apa? Bertindak hati-hati. Tidak melulu kita berbuat dosa. Tidak melulu kita bergumul dalam pergumulan yang sama. Kita pengen bertobat, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita masih kerjakan dosa, it's okay lah. Tapi stop mulai tahun ini, jadikan itu sebagai satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Sebagai bentuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Coba klik sekali lagi, Bapak. Nah, ciri tanda waktu percepatan Tuhan tidak usah kita baca. Ada di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Ini permulaan penderitaan judulnya Matius pasal 24 ya. Ciri tanda waktu percepatan kedatangan Tuhan. Yang pertama, muncul banyaknya Mesias palsu. Aduh, hari ini kalau saudara bermain sosial media ya, kita lihat ada banyak pendeta-pendeta Mesias yang mengaku-mengaku sebagai Mesias palsu dengan ajarannya yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Yang kedua, ciri waktu tanda percepatan kedatangan Tuhan akan terjadi perang. Hari ini sudah digenapi, Bapak Ibu ya. Bagaimana Ukraina diinvasi sama Rusia. Mereka perang, Pak. Dan ini sudah mulai digenapi, Pak. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan, terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Beberapa bulan lalu saudara ngalamin nggak gempa bumi, Pak? Halo? Kalau nggak ngalamin berarti saudara waktu itu tidur lelap nyenyak ya. Kita ngalamin imbas, kena juga dari gempa bumi di daerah Banten sana. 2 kali lagi waktu itu kan. Kita akan dibenci oleh karena nama Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang kan posisinya dibenci sebagai minoritas. Banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan. Ya, banyak nabi palsu kasih menjadi dingin. Dan yang endingnya, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu. Jangan saudara pikir, nanti ada penginjil namanya Samuel Nindito akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi di kutub utara Solo. Tidak perlu, Pak. Hari ini gereja saudara mengadakan ibadah secara online, betul ya? Via Zoom, ada aplikasinya. Kalau saudara punya teman di kutub utara atau kutub selatan, ya entah itu berang-berang, entah itu kutub utara, saudara. Kalau teman saudara di kutub utara, tahu link saudara yang ibadah hari ini dan mereka bisa ada terhubung dengan internet, mereka bisa mendengarkan Injil nggak yang saya beritakan Bapak Ibu? Itu menjadi tanda, menjadi ciri bahwa Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Sudah di ujung bumi. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, orang Kristen itu susah banget masuk ke Arab Saudi. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena orang Kristen, karena mereka orang Arab begitu. Tapi kita lihat terakhir-terakhir ini, bagaimana orang Arab Saudi, ya mereka merayakan Natal. Kita di Indonesia masih sibuk, boleh nggak ngucapin selamat Natal? Mereka sudah merayakan Natal, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, ini menjadi ciri tanda waktu percepatan kedatangan Tuhan. Maka yang dituntut dari kita, mesti kita bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang kita kerjakan di tahun ini, Pak. Jangan melulu kita berbuat dosa, tapi jadikan ini sebagai satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ya. Bukankah kita cukup dikagetkan hari-hari ini ya dengan handai taulan teman saudara atau kerabat atau family yang baru kemarin kita WA tiba-tiba meninggal dipanggil Tuhan ya. Sebab hari-hari ini kita tidak ada yang tahu, Pak. Anak-anak muda jangan kepedean karena masih muda. Ya, kematian itu bisa datang kapanpun. Kakak saya sebagai gembala di GBI Eklesia Tangerang itu juga meninggal dalam usia yang muda, Pak. 49 tahun. 5 bulan kemudian disusul sama teman baiknya, gate management di gereja kami. Usianya 46 tahun. Ya, enggak banyak yang enggak nyampe ke 70, Pak. Anak-anak muda jangan kepedean. Dipikirnya masih muda, masih sehat. Hari-hari ini kita banyak dengar berita mengagetkan, mengejutkan.
Bagaimana kemarin kita masih ngopi bareng, masih bercanda-bercanda di WA Group, tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga. Maka kita harus berkemas-kemas, bersiap sedemikian rupa. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Yang siap diangkat Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan. Buat yang main-main bisa tertinggal, Pak. Maka jadikan ini sebagai satu kesempatan untuk apa? Kita mesti bertindak hati-hati. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Tidak begitu-begitu aja jadi orang Kristen. Roma pasal 12 ayat yang pertama sana katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kita mesti berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bisa diklik sekali lagi. Yang pertama masih ingat kalau kita dianugerahkan hari ini, bisa menikmati tahun ini dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depannya, maka yang pertama mesti kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, mesti bertindak hati-hati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, jangan menyimpang dari firman. Yosua 1 ayat 7 bagian terakhirnya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, di tengah masa yang sulit pun, Tuhan sanggup dan mampu memberkati hidup kita. Asal kuncinya, engkau jangan menyimpang dari firman. Kalau saya tanya, siapa di sini yang mau sukses? Siapa di sini yang mau beruntung? Pasti kita semua angkat tangan. Lakukan ini, jangan menyimpang dari firman. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menyimpang dari firman? Yuk kita lihat ayat 8-nya. Klik sekali lagi, Pak. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bagaimana supaya kita tidak menyimpang dari firman? Maka jangan lupa, jangan memperkatakan firman Taurat itu dalam kehidupan kita. Janganlah lupa kita memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Caranya bagaimana? Ya kita baca firman ini. Supaya kau tidak menyimpang, ya kau harus baca firman itu. Firman yang kupunya itu harus kau renungkan. Kau baca firman itu siang dan malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Supaya jalan kita tetap lurus, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak terantuk, supaya kita tidak melulu berbuat dosa, maka firman itu yang harus menerangi jalan kehidupan kita. Jangan menyimpang. Maka kalau itu kita tahu, ya sukai firman, baca firman Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang, aku harus suka akan firman. 2, 3. Kasih tahu sama diri saudara, aku tidak boleh bolong-bolong lagi baca firman Tuhannya. Mumpung, Pak, mumpung firman itu masih tinggal bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Dan kita gampang banget dapatkan firman. Betul ya? Nih, Bapak Ibu yang bawa Alkitab jadul kayak saya, boleh tunjukkan di kamera. Mumpung firman itu masih tinggal sama kita. Kalaupun tidak di Alkitab, di handphone kita pun juga ada aplikasi handphonenya. Ada aplikasi Alkitabnya, betul ya? Kita masih mudah dapatkan firman itu. Dan ingat Bapak Ibu, ada masanya, ada waktunya. Firman itu tidak lagi tinggal bersama-sama dengan kita. Kapan itu terjadi? Coba klik sekali lagi, Pak. Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman. Tetapi tidak mendapatkannya. Ada waktunya, ada masanya. Firman itu tidak lagi bersama-sama dengan kita, Pak. Kemana dia?
Dia kembali kepada yang ampunya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu akan kembali kepada Allah itu sendiri. Pada waktu kapan? Terjadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sangkakala Allah berbunyi, teteret, tetet, tetet, tetet. Yang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu dibangkitkan. Lalu menggunakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih tinggal waktu itu, kita jemaat GBI Jatinegara Timur yang percaya kepada Yesus, kita terangkat, Pak. Kita akan ketemu dengan Tuhan Raja di awan-awan. Itu yang iman GBI percayai. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, dan firman itu pun kembali kepada yang empunya. Orang akan cari firman dari utara ke selatan, tidak menemukan firman, Pak. Mumpung hari ini firman masih tinggal bersama-sama dengan kita, sukai akan firman. Jangan menyimpang dari firman. Supaya kita tidak menyimpang dari firman, ya kita harus baca firman itu. Lihat ya, pada waktu sangkakala Allah berbunyi, teteret, tetet, tetet, itu bunyi sangkakalanya. Bunyi sangkakalanya bukan talelet, talelet, talalalalet, bukan. Itu pedal pop. Tetelet, tetet, tetet, bunyi sangkakala Allah berbunyi, yang mati dahuluan di dalam Tuhan, itu dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita orang Kristennya waktu itu, jemaat GBI Jatinegara Timur, yang masih percaya kepada Yesus, kita akan terangkat, tubuh kita hilang, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ada pertemuan di udara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Orang Pentakosta lama sering nyanyi, nanti ada pertemuan di udara. Mumpung Alkitab masih ada bersama-sama dengan kita, mumpung Alkitab masih ada di tengah-tengah kita, sukai akan firman. Dan kau jangan menyimpang, supaya kau tidak menyimpang, ya kau harus suka akan firman. Baca dan renungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, kalau kita bisa bersosial media dengan handphone kita, dimanapun tempatnya, kenapa kita tidak bisa baca firman Tuhan yang ada di handphone kita dimanapun? Betul ya? Handphone ada di aplikasi kita. Di handphone kita ada aplikasi Alkitabnya. Itu artinya memudahkan kita. Dimanapun, kapanpun, kita bisa merenung-renungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka yang dituntut dari kehidupan kita, kalau kita dianugerahkan tahun ini, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, hanya kuatkan dan teguhkan hati. Bertindaklah hati-hati. Harus dewasa rohani sebagai bentuk kesiapan kita menanti kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita. 3 poin yang sederhana. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati dan jangan menyimpang dari firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami supaya kami tidak menjadi takut sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang berjanji akan menyertai kami, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan meneguhkan kami, Engkau yang akan memegang tangan kami dan memberikan kemenangan. Dan Engkau Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau setia memelihara kami di dalam kekuatan-Mu ya Allah. Oleh karenanya Tuhan, kalau kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tahun ini ke depannya, tapi Engkau anugerahkan kami bisa masuk di dalamnya sampai dengan hari ini, maka kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami, percaya penuh bahwa Engkau masih sanggup, Engkau tetap sanggup, tolong kehidupan kami. Dan kami mau bertindak hati-hati Tuhan, tidak melulu kami berbuat dosa, tetapi kami mulai bertindak hati-hati, mawas diri sebagai bentuk kesiapan kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami tidak mau menyimpang dari firman. Supaya kami tidak menyimpang, supaya gairahkan kami untuk membaca dan merenungkan firman, menyukai firman dalam jalan-jalan kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh umat-Mu dari GBI Jemaat Jatinegara Timur 56. Berkati penata layan,
berkati pelayan pengurus, berkati jemaatmu, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati tim penggembalaan, berkati Tuhan setiap kami yang beribadah pagi ini, walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host.